Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, juga para hadirin yang ada di studio rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua, hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membahas dan melanjutkan terkait tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i. Yang di pertemuan lalu atau di pertemuan sebelumnya kita terakhir membahas tentang ayat-ayat gharibah, ya. Ayat-ayat gharibah. Sudah sampai di ayat gharibah poin ke 2 terakhir, ya. 13 poin ke 13. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait nun iwad, ya, terkait nun iwad atau nun wasal, maka kita coba selesaikan terlebih dahulu poin terakhir dari pembahasan ayat-ayat gharibah. Nah, di poin ke-14 disebutkan bahwa dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63, ya, ayat 63 pada kata firqin, ya, pada kata firqin, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, ya. Maka kalau menurut kaedah yang terdiri atau yang pernah kita bahas yang berkaitan dengan hukum ra, ya. Poin ke-14 ini adalah berkaitan dengan hukum ra, ya. Bagaimana membaca huruf ra ini, ya, dibaca tebal ataukah tipis, ya. Nah, kalau mengacu kepada pembahasan atau hukum ra yang telah kita bahas, ya, yang telah kita bahas, maka kondisi di sini, ya, kondisi di sini yaitu huruf ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah, kemudian setelahnya huruf isti'la. Huruf isti'la maka dibaca dengan tebal, ya, dibaca dengan tebal. Namun secara periwayatan, khususnya dalam periwayatan qiraah Hafs an Asim, ya, maka diriwayatkan untuk lafaz atau kata firqin di sini diriwayatkan dengan 2 cara membaca, ya, diriwayatkan dengan 2 cara membaca, ya. Yang pertama adalah dibaca tebal, ya, atau dengan 2 kondisi, ya, dengan 2 kondisi, ya, dengan 2 kondisi, yaitu ra dibaca tebal ketika
wakaf dengan kondisi sukun tentu saja ya untuk huruf qafnya. Ra-nya dibaca tebal ya ketika kita misalnya fanfalaq fakana kullu firqa. Kita wakaf di kata firqin di sini atau di kata firqa. Karena tentu saja menyesuaikan dengan kaedah awal ya di bab hukum ra yang pernah kita bahas. Ra sukun yang sebelumnya huruf yang bertanda kasrah ya atau berharakat kasrah, setelahnya huruf isti'la. Ini masuk dalam kategori huruf ra yang dibaca tebal ya. Firqa, firqa, firqa. Kalau kita coba wakafkan. Nah, kondisi yang kedua adalah huruf ra boleh dibaca tebal atau tipis ya. Boleh dibaca tebal atau tipis ketika wakaf dengan raum ya. Ketika dibaca dengan atau ketika wakaf dengan raum. Raum itu apa? Raum sudah dibahas sebetulnya ya. Raum itu sudah dibahas, yaitu membaca sebagian daripada harakat atau sepertiga daripada harakat. Nah, boleh dibaca tebal ataupun tipis. Dibaca, kita coba terangkan dulu terkait raum. Raum adalah ya, membaca sepertiga daripada harakat. Kalau kita membaca misalnya dalam sebuah huruf dikatakan misalnya kataba ya, kataba, kataba. Kalau dengan raum ya, di akhir raum itu hanya terjadi pada akhir atau ketika wakaf ya, ketika wakaf berarti terjadi di huruf yang terakhir. Kalau kataba tadi ya berarti kataba, kataba ya, ba-nya itu singkat, diucapkan secara singkat ya, atau sepertiga harakat atau sebagian harakat. Itu raum namanya ya, tapi di fathah tidak terjadi ya. Di fathah tidak terjadi, terjadi hanya pada dhammah ataupun kasrah ya. Contohnya yaktubu ya, kalau kita baca normal yaktubu bu ya, meskipun tidak bermad ya, atau harakat normal satu harakat ya. Yaktubu, yaktubu, yaktubu ya, yaktubu. Kalau di raumkan ketika kita coba wakafkan, maka dibaca dengan yaktubu, yaktubu ya. U-nya itu tidak terlalu jelas ya. Nah, U-nya itu tidak terjadi, itu namanya raum. Atau ketika di kasrah ya. Nah, kita coba contohkan untuk yang firqin ini, firqi ya. Ini di raum. Kalau normalnya firqi, firqi, firqi ya, firqi ya. Tapi kalau di apa diraumkan firqa, firqi, firqi ya, tidak mantul seperti qalqalah ya, tapi dikasrohkan cuman tidak sempurna. Firqi, qi. Nah, itu namanya raum ya, dibaca sebagian harakat ya, tidak terlalu jelas. Nah, kondisi ketika kita wakafkan dengan cara raum, maka boleh dibaca dengan dua cara ya, atau dua hukum, yaitu tebal ataupun tipis ya, tebal ataupun tipis. Baik. Contoh misalnya firqa, firqi, firqi, ini yang tipis. Firqi, 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 firqi ya. Yang tebal firqi, 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 firqi. Nah, itu yang tebal ya. Tebal dan tipis sudah kita bahas ya. Ini memang butuh penyesuaian ya. Taib, butuh penyesuaian bagi yang belum terbiasa tentu saja. Taib. Dalam keterangan disebutkan ketika wakaf dengan sukun, qaf bukan kasrah lagi, sehingga ya, ketika wakaf dengan sukun, qaf bukan kasrah lagi sehingga ra dibaca tebal seperti yang dijelaskan di poin yang pertama. Taib.
Untuk bacaan firqin di sini ketika diwasalkan. Nah, ini yang jadi saya bertanya, ini enggak dibahas di sini ya. Taib, ketika diwasalkan ya, ketika diwasalkan maka ini juga boleh untuk dibaca dengan dua cara. Ya. Boleh dibaca dengan dua cara, yaitu ditebalkan dan ditipiskan ketika diwasal. Ini pembahasannya hanya diwakafkan saja. Baik. Ketika diwasalkan, ya maka boleh dibaca dengan dua cara juga, ya, yaitu dengan cara ditebalkan ataupun ditipiskan untuk huruf ra-nya ketika diwasal. Ya, gitu. Ini dan memang akan lebih baik ya secara makna ketika kita wasalkan dalam ayat ini. Fanfalaq fakana kullu firqin kattawdil azim. Ini untuk yang ditebalkan. Contoh yang ditipiskan, fanfalaq fakana kullu firqin kattawdil azim. Ya, itu untuk yang ditipiskan. Ini dalam kondisi diwakafkan, ya. Taib. Inilah poin yang ke-14, yaitu terkait lafaz firqin, ya, lafaz firqin pada surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin. Ya, boleh ketika kita diwasalkan, ya, pembahasannya ketika wasal boleh kita membaca dengan tebal ataupun tipis. Adapun ketika waqaf, ya, ketika waqaf dengan sukun, kondisinya sukun, maka tidak ada pilihan kecuali ditebalkan. Tidak ada pilihan kecuali ditebalkan. Kemudian adapun ketika kita waqaf dengan cara raum, maka boleh untuk menggunakan dua cara, yaitu boleh ditebalkan ataupun ditipiskan, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa boleh tebal, boleh tipis, ya? Kenapa boleh tebal, boleh tipis? Ini tidak atau akan sukar, agak susah untuk difahami oleh orang yang belum faham ahkamur ra, ya. Nah, belum faham atau belum pernah mendengar hukum ra, ya. Nah, seperti tadi di awal sudah disampaikan, ya, ini berkaitan dengan ahkamur ra. Kenapa bisa tebal, kenapa bisa tipis, ya. Kondisi kaedah secara umum pada ahkamur ra, ya, seperti ini, ya, adalah kondisinya tebal, yaitu huruf ra yang bertanda sukun atau ra sukun, yang huruf sebelumnya berharakat fathah dan setelah huruf ra-nya adalah huruf isti'la. Ini kaedah umumnya, ya, atau kaedah dasar di ahkamur ra adalah ditebalkan, ya, adalah ditebalkan. Tapi, ya, kenapa bisa ditipiskan? Ya, karena huruf isti'la yang ada di lafaz ini berharakat kasrah, dan huruf isti'la yang ada di sini tidak memiliki sifat itbaq, ya, sehingga ditipiskan, ya, sehingga boleh untuk menipiskan bacaan huruf ra di sini, ya. Ini diantara alasannya. Baik. Dengan demikian, ya, kita telah menyelesaikan, ya, terkait hukum atau ayat-ayat gharibah, ya, pembahasan terkait ayat-ayat gharibah. Kurang lebih ada 14 poin, ya, 14 poin yang kita sudah membahasnya, dan 14 poin ini, ya, sekali lagi mungkin masuknya harus dihafal, ya, harus dihafal, minimalnya tahu, sehingga ketika kita melewati ayat-ayat yang dibahas di 14 poin ini, maka kita tidak salah dalam membaca, ya. Mungkin sedikit butuh ingatan, ya, diingat-ingat, atau lebih bagus ketika dihafal, ya. Taib. Berikutnya insyaallah kita lanjut di poin setelahnya, yaitu berkaitan dengan nun iwad atau nun wasal, ya. Nun iwad atau nun wasal adalah nun kecil yang dibaca dengan harakat kasrah, ya. Nun iwad atau nun wasal adalah nun kecil yang dibaca dengan harakat kasrah, ya.
Nun iwad terjadi apabila huruf yang berharakat tanwin bertemu dengan hamzah wasal, sehingga lafaz nun sukun dalam tanwin yang berbunyi an, in, un dibaca menjadi nun yang berharakat kasrah. Ya. Nah, sekali lagi, nun iwad atau nun wasal ini terjadi adalah ketika huruf yang bertanda tanwin bertemu setelahnya dengan hamzah wasal. Ya, bertemu setelahnya dengan hamzah wasal. Ya. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal adalah ya, hamzah yang ketika didahului oleh huruf yang berharakat, ya, maka biasanya hamzahnya tidak terbaca, ya, tidak terbaca, ya, diwasalkan. Itu kurang lebih. Baik. Nah, kalau kita langsung lihat dari kasusnya, ya, atau contoh-contoh yang terjadi pada dalam pembahasan nun iwad di sini, ya, ini sebetulnya mengacu kepada kaidah dasar di dalam bahasa Arab, ya, mengacu kepada kaidah dasar di dalam bahasa Arab, yaitu ketika at-takhallus min iltiqa'is sakinain, ya. Jadi jalan keluar ketika menjumpai dua huruf yang berharakat, dua huruf yang bertanda sukun. Ya. Jadi ada dua huruf yang bertanda sukun kemudian bertemu. Bagaimana cara membacanya? Ya. Nah, kaidah secara umum di dalam bahasa Arab, ya, di antara cara atau di antara solusi untuk membaca dua huruf yang bertemu, ya, dua huruf yang bertanda sukun ketika bertemu adalah menjadikan huruf yang pertama yang tadinya bertanda sukun menjadi harakat kasroh. Nah, ini kaidah di dalam bahasa Arab sebetulnya secara umum. Ya. Loh, mana sukunnya? Ya. Kita jumpai khairan al-wasiyah. Mana sukunnya? Sukunnya adalah tentu saja yang pertama kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat di lam, di situ lam sukun, ya, al-wasiyah, karena hamzah wasal tadi kita katakan, ya, al-wasiyah di sini lamnya bertanda sukun. Terus sukun yang lain mana? Sukun yang lain adalah terletak pada tanwin, ya. Tanwin itu salah satu definisinya adalah nun sukun yang tidak tertulis, ya, tapi terucap. Makanya dikatakan tadi an, in, un bunyinya tanwin teh. Ya, tanwin itu bunyinya an, in, un. Nah, di sini maka ada nun sukun aslinya. Ketika kita jumpai sebuah huruf yang bertanda tanwin, maka hakikatnya di situ ada nun sukunnya. Ya, makanya hukum nun sukun dan tanwin itu selalu berkaitan, ya, atau selalu disamakan. Karena dalam sebuah huruf yang bertanda tanwin tentunya atau hakikatnya di situ ada nun sukun. Nah, maka nun sukun bertemu dengan lam sukun di sini. Di antara cara membacanya, ya, atau di antara solusi untuk membaca dua huruf yang bertanda sukun ketika bertemu adalah dengan cara apa? Mengkasrohkan huruf yang bertanda sukun yang pertama. Huruf yang bertanda sukun pertama, ya. Nah, karena di sini huruf yang bertanda sukun pertama adalah huruf nun, maka jadilah nun iwad tadi, ya, atau nun wasal tadi. Jadi khairanil, tadinya khairan al-wasiyah, ya. Khairan al-wasiyah, ya, kalau di kasarnya, ya, baca kasarnya begitu, khairan al-wasiyah. Tapi nunnya yang karena huruf nun yang pertama, ya, atau huruf nun yang bertanda sukun yang pertama, maka nunnya dikasrohkan. Jadi dibaca khairanil wasiyah. Ya. Nah, demikian juga dengan contoh-contoh yang lain. Lahwan anfaddu, ya, di situ nun sukun, ada dua nun sukun bahkan, ya. Ada dua nun sukun, ya, bertemu, ya. Nun sukun yang pertama adalah terletak pada tanwin, nun sukun yang kedua adalah yang diikhfakan, ya, yang diikhfakan. Jadi bacanya seperti apa? Lahwanil faddu, ya, lahwanil faddu, dan seterusnya. Yauma idzin
al-haqq, dibaca yauma idzinil haqq. Ya, seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi 5 atau 6 contoh yang ada di dalam kitab di sini bukan batasan ya, masih banyak ayat-ayat yang di situ dibaca atau ketambahan nun iwad tadi ya. Ketambahan nun iwad tadi atau nun wasal yang kemudian dibaca seperti yang tadi kita lakukan. Ya, ada keterangannya sebetulnya di sebelahnya ya. Bahkan di sebagian mushaf ya, di sebagian mushaf penulisan untuk nun wasal atau nun iwad di sini sudah seperti yang di sebelah kiri. Ya. Di sebagiannya sudah ditambahkan nun kecil ya, sebagian mushaf ya, biasanya di orang ajam ya, mushaf cetakan orang ajam, maksudnya di luar orang Arab yang kalau orang Arab sendiri secara kaidah sudah mengetahui ya, sudah mengetahui tidak perlu ditambahkan nun tambahan ini ya. Tapi biasanya ya, atau sebagian percetakan mushafnya sudah tertulis dengan nun tambahan yang berharakat kasroh yang kecil seperti di sebelah kiri ya. Taib. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Khairanil wasiyah lahwanin faddu ilaiha ya. Yauma idzinil haqq ya. Qaumulutinil mursalin ya. Adunil mursalin ya. Kemudian illa ifkunif tarahu wa a'anah ya. Nah, itu kurang lebih cara membacanya ya. Taib. Sebelum kita akhiri ya, kita coba lihat atau mengenal dulu istilahnya ya. Istilah yang digunakan adalah nun iwad ya, atau nun wasal. Kenapa disebut dengan nun iwad? Iwad artinya adalah pengganti ya. Nah, kita sudah lewati juga pembahasan terkait mad iwad ya. Mad iwad adalah mad yang sama ya, berkaitan dengan huruf yang bertanda tanwin ya, huruf yang berharakat tanwin di situ. Di sini juga sama ya, yaitu iwad yang dimaksud adalah pengganti, maknanya adalah pengganti. Apa yang menjadi pengganti di sini? Yang menjadi pengganti adalah nun yang kita lihat sebetulnya adalah pengganti daripada apa? Nun sukun yang dimiliki oleh huruf yang bertanda tanwin tadi ya. Atau kasrohnya pengganti daripada nun sukun ya. Kasroh pengganti. Jadi kalau di mad iwad artinya madnya menjadi pengganti daripada huruf yang bertanda tanwin ya. Nah, kalau di sini nunnya menjadi pengganti, nun kasrohnya menjadi pengganti daripada nun sukun ya. Atau disebut juga dengan nun wasal ya, nun wasal. Kenapa disebut dengan nun wasal? Karena huruf nun inilah yang menyambungkan ya dengan kata setelahnya, khairanil wasiyah ya. Kalau misalnya dua-duanya tetap sukun, maka akan susah untuk digabungkan khairan al wasiyah. Nah, sehingga diberikan solusi untuk menghidupkan huruf nun dengan bertanda kasroh ya, khairanil wasiyah. Ini kurang lebih ya penjelasan terkait makna daripada istilah yang digunakan, yaitu nun iwad ataupun nun wasal. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk materi. Insyaallah kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di pertemuan pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian ikhwatal Islam a'azanallahu wa iyyakum, program sesi pertama dari Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang disampaikan dan dibimbing secara langsung oleh Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar LC hafizahullah ta'ala. Dan seperti biasa kami informasikan kembali bagi antum yang ingin mengikuti sesi tilawah nanti, silakan antum dapat menghubungi 0228686267. Atau ada pertanyaan seputar materi, silahkan dapat menuliskan pertanyaan di pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik ikhwatal Islam a'azanallahu wa iyyakum, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita simak terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Nah, Berdakwah hanya dengan
Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, kita lanjut kembali ke sesi berikutnya di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haidar Askarul Bahar LC Hafizahullah Ta'ala. Kami sampaikan kembali bagi antum yang ingin ikut sesi tilawah nanti, silahkan dapat menghubungi 022868662637, dan untuk pertanyaan silahkan dapat antum kirimkan ke pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, langsung saja ikhwatal Islam, kita lanjutkan kembali, dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan, fadhil tafadhal masykur. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, seperti biasa di sesi kedua ini insyaallah kita akan coba membaca ya beberapa ayat atau potongan dari surat yang kita bahas, yang kemudian jika di antara para pemirsa sekalian ingin menyetorkan bacaannya, maka kami persilahkan di sesi ketiga nanti ya. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu berikut dengan mencontohkan ya tilawah atau bacaan daripada surat Al-Mursalat ya. Terakhir pembahasan kita adalah surat Al-Mursalat di ayat yang ke berapa ya? 20-an ya, 22, 23 atau 24. Ya. Baik. Di ayat ke sekian ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa potongan ayat selanjutnya. Baik, silahkan seperti biasa diikuti sebisa mungkin dengan tentu saja menyimak beberapa penjelasan ya. Biasanya kita akan coba terangkan beberapa poin ya terkait bacaan daripada ayat-ayat yang kita bahas di sini. Baik. Terakhir bacaan kita di ayat yang ke-24 ya, 24. Ayat yang ke-24, kita lanjutkan di ayat yang ke-25 dan seterusnya. Baik. Silakan simak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin, semaksimal mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا Baik, silakan dimaksimalkan dari segi bacaannya ya. Silakan dimaksimalkan perlahan, kemudian dibaca dengan jelas. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata.
Tapi perhatikan di ayat ini ada huruf yang termasuk daripada huruf qalqalah. Naj'a, naj'a, naj'a. Ya, diperhatikan sifat qalqalah yang dibaca. Tapi kemudian ada lafaz al-ardu. Ya, al-ardu pernah kita bahas di sini atau kita singgung ya, bahwa al-ardu kita ketahui bahwa di situ ada huruf ra yang ditebalkan, demikian juga huruf setelahnya adalah huruf yang tebal. Namun di huruf hamzah ya, perhatikan jangan sampai ikut menebal or ya, jangan menjadi o, tapi silakan sempurnakan untuk harakat fathahnya a ya, naj'alil a ardo ya, ardo. Sebagian ya terbawa atau terpengaruh untuk menebalkan ya, karena huruf ra yang ditebalkan. Baik. Alam naj'alil arda miha, alam naj'alil arda kifata. Silahkan. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata, ahya'an wa amwata. Baik, di sini juga pernah kita bahas terkait idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah, di antara kesalahan yang sering kita jumpai adalah tidak digunnahkan ya. Dipanjangkan bacaannya tapi tidak digunnahkan. Ahya'au, suaranya hanya di mulut saja ya. Adapun gunnah dia di hidung ya, di khayshum, keluarnya di khayshum. Ahya'au, dimasukkan suaranya ke hidung ya, tidak hanya au di mulut saja ya, tapi ahya'au wa ada suara dari hidung dikeluarkan ya. Idgham bi gunnah pada huruf waw dan ya. Ya, ini cukup sering terjadi, pernah kita singgung juga. Nah, sekali lagi ahya'an wa amwata, ahya'an wa amwata. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Baik, perhatikan ada rawasiya syamikh ya. Sin dan shin ya, di sini agak berdekatan ya, perhatikan pengucapannya betul-betul dibedakan antara kedua huruf tersebut ya. Kemudian perhatikan juga di situ ada beberapa gunnah ya, beberapa gunnah ya. Syamikhatin wa ya, asqainakum ma'anfu ya. Nah, di sini perhatikan dari segi gunnahnya, silakan dipanjangkan. Sekali lagi, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Baik, di sini ada ikhfa pada huruf atau di awal kata ilta. Ya, di sini salah satu ikhfa yang gunnahnya ditebalkan, ya. Jadi tidak hanya tapi ilta, ya, ditebalkan. Ilta. Kenapa? Karena setelahnya bertemu dengan huruf isti'la, ya. Ilta, ya. Silakan diulangi. Intaliqu ilta. Intaliqu ila ma kuntum. Antum bisa dilihat, ya, bisa lihat di situ antara ilta dengan kuntum, ya. Kuntum di sini ikhfa yang ditipiskan kondisinya, ya. Nah, coba diperhatikan. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Di kata kuntum, ya, silahkan untuk lebih aman, ya, kuntum ini rawan untuk ditebalkan ikhfa'nya, ya, karena nun sukun yang diapit oleh dua huruf yang bertanda apa, dhammah, ya, dua huruf yang berharakat dhammah. Silahkan ditarik di posisi netral bibirnya ketika diikhfa'kan, ya. Kuntum, ya, jangan dibiarin di depan. Kuntum, ini rawan menjadi tebal, ya. Jadi kuntum, ya, ditarik di posisi netral tadi, ya, bibirnya. Jangan dibiarkan di depan kuntum, ya. Ya, bolak-balik sedikit nggak masalah, ya. Yang penting aman. Baik. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Baik. Ya. Di sini ayat menguji huruf dha dan dzalnya, ya. Bedakan, ya. Dia dua huruf ini dikeluarkan dari satu makhraj. Hampir tidak ada bedanya kecuali tebal dan tipisnya saja. Ila dhi, perhatikan. Ila dhillin dhi. Dhi dan dhi, ya. Dibedakan, ya, kedua huruf tersebut. Huruf lamnya jangan ikut menebal. Dhillin, la, ya. Dhilli, ya, perhatikan. Taib. Sekali lagi. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha
ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر. Jangan tormi ya, ta difathahkan. Tarmi, tarmi. Kal qasr ya, sad dan ra-nya dijelaskan ya. Qasr, qasr, qasr ya. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. Baik, cukup sampai di ayat ini ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya untuk ayat berikutnya. Baik, kita coba sekali lagi ulang untuk bacaan yang tadi kita bahas ya dari awal. Kemudian silahkan diikuti sekali lagi semaksimal mungkin. Nah, tidak ada penjelasan lagi ya, kita untuk pemantapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها
كأنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. Baik, demikian kurang lebih tilawah daripada beberapa ayat dari surat Al-Mursalat. Berikutnya insya Allah kita akan coba terima setoran dari para pendengar ataupun para pemirsa di rumah. Kemudian kita coba ambil beberapa juga untuk membaca di teman-teman di studio. Nah, sallallahu ala nabi Muhammad. Baik, nah. Ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum, kita masuk sesi tilawah. Silakan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut membaca surah Al-Mursalat dari ayat 25 sampai 34, silakan dapat menghubungi 0228686267. Ya, kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini, silakan. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, dengan siapa di mana? Dengan Kang Mulut di Bogor, Ustaz. Baik, nah, ahlan wa sahlan Kang Mulut. Nah. Ahlan dik, Ustaz. Ayat berapa ya, Ustaz ya? Ayat 25 sampai 34. Ayat 25 ya. Nah. Sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Afwan, diulang ayatnya. Dijelaskan sin dan shinnya. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Ya, insyaallah ya. Ahsan Kang Pak Mulud ya. Iya. Afwan tadi menyimak untuk sesi tilawahnya. Nyimak Ustaz. Nyimak ya. Baik, coba mungkin putar kembali ya untuk biar supaya tidak menjadi kebiasaan dari segi idgham bi gunnah tadi kita sudah singgung ya. Wailun ya. Ya, ada suara dari khayshum juga ya. Kemudian diperhatikan juga di tebal dan tipisnya pada ikhfa ya. Nah, tadi agak kelewat sebetulnya. Saya ingin menguji ya. Tapi ternyata menyimak ya. Coba dibiasakan lagi. Tapi secara umum sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Nah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Mulut di Bogor yang sudah ikut berpartisipasi.
Selanjutnya silahkan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut membaca surah Al-Mursalat ayat 25-34, silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Silakan bagi antum yang ingin bertanya mengenai materi, silakan dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, sambil menunggu kita persilahkan untuk peserta di studio. Kang Dodi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخة وأسقيناكم ماء فراتا. Afwan, diulang. وجعلنا فيها رواسي شامخة وأسقيناكم ماء فراتا. Syamikhati, ya, kha-nya juga dipanjangkan. Ada alifnya tuh kecil. Oh ya. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث ثعاب. Diulangi. Intaliqu. الشعاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Dhillin, ya, ikhfa'nya pada huruf zal, ya, ke huruf zal. Dhillin zi thalathi syu'ab. Ya. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. La, kebalik. Dhillin zi. Ya. ظلي اسمها ذي. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا طليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Taib, cukup. Ya, ahsanta. Taib, lebih semangat lagi. Nah, la ba'as. Ya, berikutnya masih ada. Ya, baik. Kami sampaikan kembali ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Silahkan bagi antum yang ingin ikut membaca tilawah dari surah Al-Mursalat ayat 25-34, silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Silahkan kami persilahkan kembali untuk peserta di studio.
Kang Silky dulu katanya. Dihandap weh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Baik, ya cukup. Ya, alhamdulillah. Kita mungkin ambil satu pembaca lagi dari studio kalau memang tidak ada dari ini. Silakan Noval mungkin. Gantian. Yang besar yang kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Aw, dikehidungkan suaranya. Aw, jangan di mulut aja. Ahya'an wa amwata. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Ulangi. وجعلنا فيها رواسي شامخات. Sin dengan shin, perhatikan. Rawasiya syami. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. Panjangan yughni minal lahab.
لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Ya, cukup. Baik, na'am, syukron jazakumullahu khairan kepada para peserta di studio yang sudah ikut membaca di sesi tilawah kali ini. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Di penghujung acara ini ya, kita seperti biasa mengingatkan kepada ikhwan sekalian atau para pendengar siapapun yang mengikuti kajian kita ya, bahwa tentu saja untuk meraih atau untuk mencapai tingkatan baik secara kualitas dalam membaca Al-Quran, maka tentu saja sangat membutuhkan untuk memperbanyak tilawah. Ini sering sekali, bahkan hampir setiap pertemuan kita singgung, kita ingatkan kembali ya. Silahkan untuk memperbanyak tilawah ya, sesering mungkin bertilawah. Kemudian tidak hanya sekedar bertilawah ya, tapi di sini kita memiliki esensi daripada kajian kita sebetulnya adalah ya, selain tentu saja keberkahan ya, kita mengambil keberkahan daripada Al-Quran, tapi di samping itu tentu saja kita ingin memiliki kualitas bacaan yang baik tadi ya. Maka selain memperbanyak tilawah, kita juga perlu untuk berusaha ya, sekuat tenaga, sebisa mungkin memaksimalkan tilawah yang bisa kita lakukan ya. Kita mengetahui kaedahnya, kita mengetahui teorinya, materinya seperti apa, maka silahkan dipraktekkan setiap tilawah yang kita lakukan ya. Dengan demikian ya, cepat ataupun lambat ya, insya Allah kualitas bacaan kita pun akan semakin meningkat, apalagi lebih rajin ya, lebih semangat. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan kesungguhan kita ya, seberapa cepat kita bisa memiliki kualitas yang baik atau terjadi peningkatan dari segi kualitas ya, bergantung diantaranya kepada semangat atau kesungguhan yang kita miliki. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan dalam keseharian kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.